perkuliahan kita. Jadi dalam pertemuan ini kita lanjutkan tentang yang namanya artificial intelligence, gitu ya, atau dengan kata lain kecerdasan buatan, gitu ya. Nah ini ya, artificial intelligence in accounting, gitu ya. Bagaimana kecerdasan buatan itu di dalam ilmu akuntansi, ya, di dalam akuntansi itu sendiri. Nah kita lihat. Nah, jadi nanti kita membahas mengenai tinjauan secara menyeluruh apa itu artificial intelligence dan juga accounting itu dari sudut pandang secara keseluruhan dan juga bagaimana adopsi artificial intelligence di dalam akuntansi itu sendiri dan lingkungan bisnis, gitu ya. Dan nantinya kita mengenal ada yang namanya RPA, gitu ya, artinya robotik, ya, dengan artificial intelligence, dan juga bagaimana perbandingannya dan bagaimana ke depannya serta studi kasus. Nah, jadi di dalam hal ini sebuah perusahaan konsultan yang bernama Accenture, gitu ya, di mana menyatakan bahwasanya ada otomatisasi, gitu ya, ada yang namanya minibot ya dengan bergerak sendiri, gitu ya, atau otomatisasi atau juga machine learning yang dalam hal ini atau juga dikatakan dengan adaptive intelligence itu akan merupakan bagian dari tim keuangan, ya, tim keuangan yang dalam hal ini pergerakannya sangat dibantu oleh yang namanya aspek-aspek ini, gitu ya. Nah, dalam hal ini kira-kira siapakah ya yang dalam hal ini yang akan gitu ya, yang akan melakukan bank rekonsiliasi dalam sebuah mesin. Nah, jadi dalam hal itu mesin, gitu ya, mesin itu akan dapat menggantikan, ya, akan datang sebagai suatu profesional accountant, ya, yang punya nilai di masa yang akan datang, ya. Artinya di sini peranan mesin lebih dominan dibanding dengan peranan manusia, di mana tidak ada satupun, gitu ya, emotional intelligence yang dapat menggantikan peranan manusia itu juga di dalam satu pekerjaan, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana trennya, ya, perkembangannya, bagaimana perkembangan industri itu sendiri, ya, model industri itu sendiri dalam kurun waktu, ya, dari tahun 2015 sampai dengan 2020, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dampaknya, ya, secara global ada namanya rising geopolitical volatility, gitu ya. Artinya aspek geopolitik yang begitu cepat perkembangannya, kemudian juga perkembangan mobile internet dan juga cloud teknologi yang begitu pesat, begitu juga sistem pemrosesan dan juga big data yang begitu pesat, kemudian juga sharing ekonomi dan juga crowdsourcing dan juga timbulnya kalangan menengah, ya, in emerging market, ya, artinya orang kalangan menengah banyak timbul. Kemudian juga secara demografik, ya, bahwasanya dalam pasar, ya, pasar yang berkembang, ya, itu aspek yang demografik timbul di sini. Dan juga timbulnya urbanisasi, gitu ya, yang begitu pesat, dan juga perubahan alamiah dari cara kerja manusia dan juga fleksibilitas cara kerja manusia, dan juga perubahan iklim dan juga perubahan sumber daya, gitu ya. Nah, ini berdasarkan pada surveinya World Economic Forum, ya, yang disampaikan dalam modul, ya, Future Job Report, gitu ya. Nah, jadi di dalam selama tahun 2015 sampai 2017, gitu ya, new energy, ya, artinya pasokan sumber energi baru dan juga teknologi baru itu akan ada, ya, dan kemudian juga penggunaan internet yang begitu pesat, ya, dibanding dengan era-era sebelum tahun 2015, dan juga semakin tumbuhnya, gitu ya, pesatnya, ya,
aspek kegiatan manufacturing dan 3 dimensi cetak, dan juga apa ya, longevity dan juga aging society, ya artinya semakin apanya ya, semakin pesatnya ya, atau juga semakin panjangnya usia hidup ya masyarakat itu sendiri, dan juga new consumer ethics ya, adanya etika pelanggan yang baru, dan juga isu-isu privasi yang begitu tinggi di 2015 sampai dengan 2017, dan juga women economic power ya, kekuatan ekonomi di kalangan wanita, dan juga emansipasi di kalangan wanita yang begitu pesat tahun 2015 dengan 2017, dan di 2018 sampai dengan 2020. Nah, inilah isu-isu lainnya adalah isu robotik ya. Artinya semuanya dilakukan secara robot gitu ya. Dan juga otomatisasi transport ya. Ini juga sudah dirasakan ya di Indonesia ya. Bagaimana otomatisasi transport yang dulunya becak digantikan oleh otomatisasi Grab, Uber dan sebagainya gitu ya. Atau juga robotik gitu ya. Itu tadi ya, rekonsiliasi bank yang biasanya dilakukan manusia cukup tinggal tombol ya, pencet tombol jadi laporan ya. Itu juga dilakukan oleh robotik. Dan juga isunya artificial intelligence ya. Bagaimana kecerdasan mesin yang bisa menggantikan kecerdasan manusia. Nah, itu namanya AI ya. IA, artificial intelligence, dan juga advanced material and biotechnology. Nah, inilah isu-isu yang berkembang pada saat ini ya, yang mengubah peranan dari manusia itu sendiri ya. Jadi artificial intelligence di sini dalam sudut pandang yang kita definisikan itu adalah ya, yaitu penggunaan teknologi ya komputer dalam pengambilan keputusan ya, dalam pengambilan keputusan terkait dengan fungsi dan tugas yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi itu artificial intelligence ya, bagaimana teknologi itu menggantikan peranan manusia ya. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk ya dalam bentuk yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya ya penggunaan mesin pembelajaran yang secara progresif itu lebih baik dalam menganalisa dan membuat keputusan yang akan digunakan, dan juga kecepatan dari teknologi yang dapat memahami berbagai perbedaan bahasa dan juga suara di berbagai belahan dunia yang ada. Nah, ini ya, inilah definisinya yang katakan dengan artificial intelligence. Nah, Isaac Asimov menyatakan 3 law of robotic, ya artinya ada 3 hukum untuk robot, di mana robot itu ya may not injure human being. Jadi robot itu memang tidak punya sikap seperti manusia, ya, atau juga dalam hal ini aspek kemanusiaannya memang lebih minim ya dibanding dengan manusia itu sendiri. Nah, itu hukum robot ya. Jadi robot itu secanggih apapun maka dari sisi dari sisi sense itu tetap manusia yang punya rasa gitu ya dibanding dengan robot. Nah, itu hukum robot yang pertama ya. Hukum robot yang kedua di mana bahwasanya baik aspek kemanusiaan dikecualikan ya, di mana di sini timbullah konflik ya dengan hukum yang pertama tadi gitu ya. Artinya karena robot itu nggak bisa menggantikan peranan manusia, maka semuanya terdigital gitu ya. Jadi tanpa adanya sense sebagai humanis gitu ya. Nah, itu hukum robot yang kedua. Nah, hukum robot yang ketiga, robot akan melindungi gitu ya siapa pemiliknya dalam jangka waktu tertentu, dan juga melindungi ya dari konflik-konflik yang ada ya, baik yang pertama hukum yang pertama maupun juga yang kedua ya. Jadi robot itu cenderung ya melindungi siapa yang menggerakkannya ya. Ini hukum robot yang ketiga ya. Nah, berikutnya dalam situasi saat ini ya, dalam kondisi accounting ya, banyak more than most other industry ya, banyak
di beberapa industri, accounting itu tidak lagi dianggap sebagai suatu inovasi ya. Sejak adanya yang dikatakan dengan double entry bookkeeping, sistem pembukuan berpasangan, di mana pemrosesan pencatatan baik laba ataupun juga rugi, ya, baik laba ataupun juga rugi, di mana salah satunya berdasarkan pada jejak historis ya dan juga jejak perdagangan. Nah, artinya apa? Ini memang sudah ditemukan sejak 500 tahun yang lalu gitu ya. Artinya nggak ada yang perubahannya yang sifatnya signifikan gitu ya. Artinya peranan akunting itu hanya sekedar pembukuan saja ya, tidak lebih dari aspek pembukuan. Bagaimana debit, bagaimana kredit, dan bagaimana menghasilkan laba atau juga rugi. Nah, ini kondisi akunting yang ada yang perlu kita sadari bersama ya. Nah, maka dalam hal ini adopsi artificial intelligence di dalam ilmu akuntansi dan juga bisnis itu sendiri, gitu, itu akan memberikan dampak positif. Ya, dampak positifnya adalah berkurangnya cost, ya, dan juga berkurangnya waktu pemrosesan, sehingga meningkatlah produktivitas dan juga meningkatlah keakuratan. Ya. Nah, dalam artinya apa? Menimbulkan banyak aspek yang positif, gitu ya. Artinya artificial intelligence itu secara umum dapat meningkatkan meningkatkan kegunaan dari sisi kegunaan prosedur administratif, gitu ya. Dan juga accounting itu sebagai suatu perubahan yang terstruktur terkait dengan manfaatnya, dan artificial intelligence juga turut membantu perubahan secara cepat tersebut, gitu ya. Jadi yang sifatnya pekerjaannya berulang-ulang, recurring, gitu ya, maka disitulah robot unggul, gitu ya, karena robot bekerja, gitu ya, berdasarkan pada instruksi, gitu ya. One of the primary, salah satu benefit utama yang ada pada artificial intelligence di dalam akuntansi itu sendiri, yaitu adalah masalah pemrosesan data ya, masalah pengendalian data. Artinya apa? Dengan menggunakan artificial intelligence lebih komplit ya, lebih terotomatisasi ya, sehingga setiap laporan pajak dari data itu dijamin keakuratannya ya, level keakuratannya, dan juga dijamin kecepatannya, dan juga dijamin keandalannya ya, dan bots ya, dan terus berulang, dan juga pengkategorian data berdasarkan pada jenis data yang berbeda. Artificial intelligence itu melakukannya secara krusial ya, dan juga absolut gitu ya. Dan juga tugasnya secara konvensional yang sudah dilakukan oleh manusia, maka seperti misalnya terkait dengan pemrosesan utang atau juga piutang, maka dalam hal itu bisa diterapkan ya di dalam artificial intelligence di sini ya. Artinya dari aspek cost management dalam kegiatan bisnisnya itu lebih bisa di-cover ya. Nah, itulah bagaimana ya adopsi artificial intelligence itu di dalam dunia bisnis. Artinya di level di level pemrosesan ya, atau juga di level accounting information system bisa semuanya di handling ya oleh robot tadi. Ya. Nah, kemudian juga yang namanya RPE ya, robotic process automation ya terjadi ya. Itu tadi disebabkan karena adanya revolusi industri tadi kan, revolusi industri generasi pertama, revolusi industri generasi kedua, revolusi industri generasi ketiga, revolusi generasi 4 ya, ini menunjukkan peranan robot ya secara umum. Kalau sebelumnya peranan mesin yang menggantikan sumber daya manusia ya. Nah, aplikasi teknologi gitu ya, dalam hal ini yang diterapkan oleh pegawai di dalam banyak perusahaan terkonfigurasi ya dalam bentuk aplikasi komputer ya, atau juga robot yang dalam hal ini menangkap dan juga menginterpretasikan aplikasi tersebut untuk memproses transaksi, memanipulasi data, dan juga merespon dan serta mengkomunikasikannya secara sistem digital. Nah, ini dikatakan dengan RPA ya. Jadi adanya terdigitalisasi ya, itu namanya robotic process automation atau ERPA ya.
Nah, di mana ERPA di sini, gitu ya, ciri-cirinya, ya komputer code software ya, menggunakan kode komputer ya, satu. Kemudian juga program ya, itu menggantikan kinerja manusia yang dilakukan secara berulang ya. Dan juga cross fungsional ya, dan juga cross application macros. Ya, bisa fungsi silang ya, dan juga fungsi apa ya? Fungsi ganda ya. Fungsi ganda bisa diterapkan oleh RPA itu sendiri. Akan tetapi RPA tetap ada kelemahan gitu ya. Di mana kelemahannya adalah walking atau juga talking autobots. Dia bekerja terus tanpa henti gitu ya. Artinya secara otomatis gitu ya. Tanpa henti kalau tidak dihentikan. Nah, namanya autobots gitu ya. Kemudian juga secara fisik keberadaannya mesin pemrosesan itu ada apa ya? Secara fisik itu ada ya, nampak dia seperti namanya mesin gitu ya. Dan juga artificial intelligence atau juga suara. Nah, ini juga memberi dalam bentuk software. Nah, ini juga peranan dari ya RPA itu ya, yang bukan RPA ya. Oke, kemudian juga bagaimana cara kerja robotik ya, proses automation. Nah, sifat dari kerja robotik proses automation di sini ya, manusia di sini ada yang mengendalikan. Jadi manusia melalui komputer gitu ya, dan juga manusia yang memaintain komputer, dan robot alat yang bekerja. Nah, jadi robot yang bekerja dan para pengguna menggunakan apa yang dikerjakan oleh robot tadi, dan robot tadi berupa aplikasi. Nah, ini cara kerjanya. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan ya, robotik proses automation itu otaknya tetap manusia ya. Artinya yang gerakkan juga tetap manusia ya. Walaupun yang bekerja itu adalah aplikasi. Aplikasi itu yang disebut dengan robot ya kan. Nah, ini cara kerjanya RPA ya, yang ada pada saat ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat area fungsi ya, di mana RPA itu punya benefit. Ya, kalau di bagian SDM ya, maka robotik itu peranannya bisa membuat administrasi penggajian. Ya, kemudian juga bisa memberikan benefit pada sistem enrollment ya. Kemudian juga memberikan data ya kepada sistem kepegawaian. Kemudian juga bisa membuat manajemen klaim. Kemudian juga bisa menelusuri atau juga menjelajahi aplikasi. Kemudian juga secara rutin melakukan pekerjaan yang berulang. Nah, kalau di bagian accounting and finance ya, penyajian piutang ya, dan juga penyajian pengadaan atau juga apa ya, lelang gitu, bisa dilakukan oleh robot itu sendiri ya. Ya, robot jadi dengan pengertiannya di sini tidak kita katakan dia seperti manusia ya, yang ada seperti mesin ya, tetapi bisa dinyatakan dalam bentuk aplikasi. Nah, kemudian juga fungsi robot itu bisa di order management, di sistem penagihan ya, di sistem apa ya, invoice ya, kemudian juga billing, tagihan, dan juga sistem pencatatan. Di aspek pelanggan bisa nggak digantikan oleh robot? Bisa, gitu ya. Di mana? Di billing report. Nah, ini robot yang lakukan, bukan lagi manusia ya. Query management, robot juga yang melakukan. Order processing, robot juga yang melakukan. Sistem penjualan juga robot yang melakukan. Jadi dengan kata lain, banyak peranan-peranan manusia di sini udah digantikan oleh robot tadi, gitu ya, oleh aplikasi tadi. Lantas bagaimana penyajiannya? Maka dalam hal ini penyajian dari artificial intelligence di sini ya memberikan manfaat ya, manfaat dalam menyusun database dan juga spesialisasi proyek yang dalam hal ini bekerja dalam bentuk apa ya, membentuk kelas-kelas dan juga kelompok-kelompok pembelajaran, dan juga dalam juga pada lingkup teknologi tertentu secara praktis artificial intelligence digunakan dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsinya, dan juga dapat menganalisa ya, menganalisa dan juga menyetujui tanpa pengecualian. Nah, ini cara kerja yang dihasilkan oleh robot tersebut ya.
Ya, what's its ahead ya? Ya bagaimana ke depannya? Jadi bagi perusahaan kecil gitu ya, yang tidak memiliki sumber daya yang begitu seperti perusahaan besar dalam mengembangkan artificial intelligence, akan tetapi mereka dikecualikan terhadap teknologi yang dalam hal ini teknologinya dalam beberapa tahun yang mendatang itu akan apa ya akan segera hadir. Jadi bukan hanya ada di perusahaan besar saja ya, tetapi juga pada perusahaan kecil teknologi robot tersebut yang selama ini lebih banyak katanya dihipotesakan lebih banyak diterapkan pada perusahaan yang besar ya. Nah ini case study gitu ya. Case study dalam beberapa riset kita lakukan pengujian ya kemampuan 4 jenis ya artificial intelligence yang paling populer di bidang accounting cloud sebagai suatu solusi dalam analisa pasar secara harian. Seperti misalnya OneUp, QuickBook Only gitu ya, Check on One atau juga Zero, di mana mereka bekerja ya melawan accounting automation index dalam hal mengevaluasi keakuratan dan juga peranan keakuratan dari artificial intelligence secara otomatis diakui bahwasanya transaksi dari bank itu dihasilkan dari suatu perkiraan perhitungan yang benar tanpa menggunakan peranan dari manusia. Ya, jadi di sini dalam beberapa kasus ya kerja mereka lebih akurat gitu ya, tanpa adanya pemantauan. Nah, misalnya di sini salah satunya OneUp gitu ya. OneUp itu menyediakan banyak keefektifan ya dalam menentukan besarnya atau kecilnya indeks otomatisasi, di mana 95% dalam 5 bulan dan juga QuickBook 77%, Zero 38% dan juga Sequan 30% ya. Jadi dengan kata lain keakuratan dari artificial intelligence ini 95% ya, tepat gitu ya. Artinya memang cukup diandalkan. Dan juga keakuratan dari mesin pembelajaran tersebut dalam bentuk algoritma ya banyak digunakan ya sebagai suatu solusi ya yang secara signifikan bisa menciptakan keefisienan dan juga meminimalisir menghindari ya kesalahan akuntansi dan juga kesalahan dari proses yang dilakukan secara otomatisasi gitu ya. Nah, ini juga beberapa kasus yang lain ya. Nah, dalam perusahaan yang besar ya bahwasanya terkait dengan financial closure ya didasarkan pada pemrosesan termasuk di dalamnya adalah ya dalam lokasi yang berbeda itu akan menghasilkan hand off yang berbeda ya termasuk di dalamnya prosedur manual yang berbeda dan juga begitu banyaknya email atau juga spreadsheet yang didasarkan pada kalkulasi dan juga proses akhir yang secara hal ini prosesnya bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini dalam kasusnya RPA ya can be leveraged ya to automate proses ya. Artinya RPA itu peranannya malah lebih besar lagi gitu ya. Prosesnya sampai kepada otomatisasi ya di dalam bentuk spreadsheet dan juga menelusuri entitas ya yang berperan. Kemudian juga RPA bisa mengupdate ya daftar tugas, kemudian juga secara periodik bisa melakukan rekonsiliasi yang ada pada cash, yang ada di buku besar dan juga di spreadsheet, dan juga bisa mengkalkulasi ya antara ledger dan juga aspek non financial. Nah, jadi ini dalam case-nya ya, RPA ya, robotik tadi ya punya peranan yang lebih luas ya di dalam tugas fungsi akuntansi. Dengan kata lain apa gitu ya? Ya tugas pokok bagian accounting itu bisa digantikan gitu ya oleh robot. Nah, dengan kata lain seperti itu gitu ya. Nah, begitu juga kita lihat yang lain ya. Bagaimana kalau tadi katanya peranan robot di dalam sistem spreadsheet masuk gitu ya. Kemudian di bagian pajak. Nah, di bagian pajak bagaimana peranan robot? Artinya untuk seluruh yang pekerjaan yang sifatnya manual atau juga repeatable berulang-ulang dan juga membutuhkan proses waktu sebagaimana mungkin bisa diotomatisasi oleh RPA,
maka di masa yang akan datang RPA itu akan bisa menggantikan fungsi pajak. Nah, jadi fungsi pajak bisa dieliminir ya oleh manusia yang sebelum dilakukan manusia oleh pajak ya. Dalam kasus ini peranan IT itu bisa diimplementasikan dalam fungsi pajak dan juga solusinya apa ya. Jadi secara langsung berperan ya di dalam bisa sebagai tax compliant dan juga tax reporting. Nah, jadi peranannya ya bisa melakukan auto reconciliation ya, bisa melakukan review account, bisa melakukan analysis account ya, bisa melakukan tax return ya, bisa melakukan otomatisasi import ya, bisa melakukan non financial tax gitu ya, bisa melakukan sampai pada submit tax return and related payment. Nah, jadi begitu apanya ya, begitu cerdasnya robot ini kalau dengan kata lain ya. Yang semulanya hanya bisa dianalisa oleh manusia, tapi robot pun juga bisa memberikan kalkulasi ya. Nah, itulah ya terkait dengan artificial intelligence di sini ya. Yang sumbernya ya dari Robotic Automation ya, Global Challenge and Report for Industrial Revolution, Carter Cycle Technology, sampai pada Pop Online Magazine gitu ya. Dan ini yang sudah kita lihat sendiri ya pada saat ini gitu ya. Banyak kalau misalnya bank gitu ya, kantor cabangnya udah banyak yang tutup gitu ya, atau tidak dibuka kembali karena semuanya sudah digantikan oleh mesin gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan dari sekalian. Baik Pak, Dewi mau bertanya. Ya Debbie. Kan ini tentang artificial intelligence ya Pak ya. Ya, jadi benar. kan yang tadi yang Bapak bilang dapat menggantikan dapat bekerja memproses keseluruhan data sebagaimana manusia gitu kan Pak. Benar. Nah, jadi kalau khususnya di bidang auditor nih, apakah artificial intelligence ini dapat menggantikan posisi seorang auditor untuk mendeteksi kecurangan dan menerbitkan opini audit? Ya. Menurut Bapak. Terima kasih. Ya, jadi dalam kajian ya yang berdasarkan pada apa ini ya, driving next wave cost rationalization ya. Jadi peranan dari artificial intelligence itu bisa apa ya, bisa mengurangi tugas pokok dan fungsi yang namanya pada bagian yang sering melakukan pekerjaan recurring ya, yang melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi setiap yang berulang bisa digantiin oleh robot. Nah, jadi kalau misalkan kita tugasnya adalah menyusun laporan pajak, laporan bulanan pajak, laporan PPh pasal 21 bulanan misalnya. Kita mau menyajikan SPT masa gitu kan, SPT tahunan itu kan rutin ya kan. Nah, yang pekerjaan yang seperti itu bisa digantikan oleh robot gitu ya. Begitu juga tugas bagian accounting yang tugasnya hanya menjurnal, jurnal umum, jurnal khusus, menyajikan laba rugi gitu kan, menyajikan neraca, itu otomatis bisa digantikan oleh robot. Ya memang banyak digantikan tugas bagian accounting. Nah, kalau di bidang audit gitu ya, auditing ya ini belum ada kajiannya sampai ke situ ya. Artinya artificial intelligence itu sendiri ya dalam pekerjaan melakukan audit ya, kalau kita lihat tadi artificial intelligence bisa mengkoreksi sendiri gitu kan, terutama yang namanya bank reconciliation gitu ya, bisa dia dilakukan itu. Nah, jadi kalau katanya bank rekonsiliasi ya ke depan ya bisa saja gitu kan, artinya peranan dari artificial intelligence ini ya bisa berperan sebagai auditor gitu ya. Nah itu, Debbie ya, Diani. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Nah ini kalau mau menulis tesis bisa ya, silakan. Kalau ada yang berminat untuk apa ini artificial intelligence ya, bagaimana peranan dari ya robotic process automation ini menggantikan peranan accounting ya. Sebuah tulisan bagus sekali nih kalau ada yang mau menulis. Silakan ya. Ada? Ya, kalau tidak ada saya anggap sudah paham ya. Ya, kalau sudah paham saya kira
Pak, Ya, silakan. mengenai tugas yang kemarin itu, Pak. Ya. Nah, itu kita disuruh dibuat gimana, Pak? Hanya resume aja atau gimana ya, Pak? Sementara kan topiknya itu tentang bisnis strategi dan performance intelligence kan cuma Ya. ini aja, Pak, topiknya, Pak. Itu kan tugasnya udah diposting ya kemarin ke apa? Ke apa ya? Apa namanya? Belum, Pak. Belum Google kami